Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Yolanda. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Geometri Berdasarkan Prosedur Neumann. Langsung saja. Pada penelitian ini, saya mengambil rumusan masalah bagaimana kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal geometri berdasarkan prosedur analisis kesalahan Neumann. Jadi saya ingin mengetahui atau menganalisis kesalahan siswa, di mana letak kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal geometri dengan prosedur Neumann. Kita lanjut ke prosedur Neumann-nya. Jadi di prosedur Neumann itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu tahapan kesalahan membaca, yaitu reading. Yang kedua itu tahapan kesalahan memahami masalah atau comprehension error. Yang ketiga itu kesalahan transformasi. Yang berikutnya adalah kesalahan keterampilan. Yang berikutnya adalah kesalahan penulisan yang terakhir. Nah, dari 5 ini kita akan melihat setiap soalnya itu mereka salahnya di mana di antara 5 ini. Jadi penelitian ini saya lakukan di MTS 1 Dumai dengan jumlah siswa 60 orang. Jadi siswa ini diambil dari kelas 91 dan 92. Yang saat ini yang saya akan presentasikan itu cuman beberapa jawaban dari beberapa siswa saja. Jadi dari tahapan 5 tadi, reading, comprehension, transformasi, proses skill, dan encoding, itu kita akan melihat tahap-tahapannya. Yang pertama, kita analisis jawaban dari siswa yang pertama, dari nomor 1, yaitu dari jawaban siswa tersebut, berdasarkan jawaban siswa tersebut, terlihat bahwa siswa mampu menentukan tinggi segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian menghitung luas segitiga dan persegi panjang dengan benar. Siswa juga mampu menjumlahkan kedua luas tersebut dan menyimpulkan bahwa pernyataan luas total kebun sebesar 216 itu adalah salah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siswa mampu membaca soal dengan baik, berarti readingnya udah bagus. Yang kedua, memahami maksud soal, berarti comprehensionnya udah bagus. Yang berikutnya, mampu transformasikan ke model matematika, berarti transformasinya udah bagus. Yang berikutnya melakukan perhitungan dengan tepat atau proses skillnya bagus. Yang kelima, menuliskan jawabannya dengan benar atau encodingnya bagus. Nah, pada soal nomor 1 ini, pada siswa yang pertama, kesalahannya itu tidak ada ditemukan kesalahan yang signifikan. Nah, yang nomor 4, soal nomor 4 masih pada siswa yang pertama. Pada soal pemilihan cat, siswa langsung memilih jawaban tanpa melakukan perhitungan luas dinding maupun kebutuhan cat. Jadi bisa dikatakan dia acak aja pilih yang mana kira-kira cat yang kelebihannya sedikit tanpa ada caranya, tanpa tahu dari mana daftarnya itu. Nah, hal ini menunjukkan siswa tidak memahami maksud soal secara mendalam. Siswa tidak mampu mengubah masalah ke bentuk matematika. Yang berikutnya, siswa tidak melakukan proses perhitungan. Jadi dia hanya menjawab dengan perkiraan saja. Nah, pada tahap wawancara saya ambil sekilas, saya jelaskan sekilas pada wawancara soal nomor 4. Nah, ketika saya tanya apa yang ditanya pada soal ini, siswa menjawab memilih cat yang cocok. Nah, saya tanya lagi apa ada syarat tertentu dalam soal, siswa menjawab tidak tahu, saya pilih aja yang menurut saya cocok. Nah, apakah kamu menghitung luas dinding atau kebutuhan cat? Tidak. Jadi dari sini kita tahu kalau siswa itu tidak tahu tujuan soalnya itu meminimalkan sisa catnya, jadi harus dihitung dulu dari bangunannya. Jadi dari analisis
ke 6 soal tadi, siswa yang pertama ini dikategorikan kemampuannya sedang. Lanjut ke analisis siswa yang kedua. Berdasarkan analisis soal yang pertama, terlihat bahwa siswa mencoba menentukan tinggi segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Selanjutnya, siswa menghitung luas segitiga sebesar 60 yang sudah benar. Namun pada bagian lain siswa menghitung luas persegi panjang sebesar 216. Kemudian menjumlahkannya dengan nilai lain sehingga memperoleh hasil akhir 246. Nah, kesalahan yang terjadi di sini yaitu yang pertama, siswa salah memahami ukuran bangunan persegi panjang. Yang kedua, siswa tidak konsisten dalam menentukan bagian-bagian bangun. Yang ketiga, hasil akhir tidak sesuai dengan konsep luas bangun gabungan. Nah, berdasarkan prosedur Newman, kesalahan tersebut termasuk dalam comprehension, transformasi, dan proses skill. Kita lanjut, berikutnya analisis soal nomor 4 pada siswa yang nomor 2. Pada soal ini, siswa mencoba menghitung luas dinding dengan membagi menjadi beberapa bagian, yaitu segitiga, persegi, dan bagian tambahan. Nah, pada tahapan ini, dalam proses menjawab ini, siswa memperoleh total luasnya sebesar 56. Namun, perhitungan tersebut tidak sesuai dengan bentuk bangun yang sebenarnya, dan siswa tidak melanjutkan ke tahap menentukan kebutuhan cat berdasarkan daya merek tersebut. Nah, kesalahan di sini yang pertama, siswa tidak membaca informasi soal secara lengkap. Yang kedua, siswa tidak memahami bentuk bangun dengan tepat. Yang ketiga, siswa tidak mampu mentransformasikan masalah ke dalam model matematika yang benar. Yang keempat, siswa tidak melakukan perhitungan kebutuhan cat. Nah, dari kesalahan-kesalahan ini kita larikan ke Newman, yaitu dia melakukan kesalahan di reading error, comprehension, transformasi, proses skill, dan encoding. Berarti dia salah dalam kelima tahap ini. Berikutnya saya lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Kita langsung ke kesimpulan. Nah, jadi dari hasil analisis jawaban 2 siswa dalam menyelesaikan soal geometri menggunakan prosedur yang dikemukakan oleh Annie Newman tadi, dapat disimpulkan bahwa kedua siswa mengalami kesalahan yang berbeda tahapan penyelesaian. Nah, yaitu reading, comprehension, transformasi, proses skill, dan encoding. Secara umum, siswa tidak mengalami kesalahan yang signifikan pada tahap reading karena sebagian besar siswa mampu membaca soal dengan baik. Namun pada tahap comprehension masih ditemukan kesalahan di mana siswa belum mampu memahami maksud soal secara menyeluruh, terutama pada soal kontekstual. Kesalahan yang paling dominan terjadi pada tahap transformasi, yaitu siswa kesulitan dalam mengubah permasalahan ke model matematika yang tepat. Hal ini menyebabkan kesalahan berlanjut ke proses yang lainnya. Jadi terjadi kesalahan efek domino untuk tahap selanjutnya. Nah, jika ditinjau dari tingkat kemampuan, siswa yang pertama itu bisa dikategorikan berkemampuan sedang, dan siswa yang kedua itu berkemampuan sedang ke rendah. Nah, kenapa saya ambil 2 siswa dari 60 siswa tadi? Ini bisa menjadi gambaran dari 60 siswa tersebut. Nah, itu hasil presentasi saya hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.